Pemkab Bulungan fokus pemerataan mutu dan kesejahteraan guru. 64 calon jemaah haji Bulungan berangkat menuju embarkasi Balikpapan. Selamat sore saudara, senang bisa berjumpa kembali dalam Kalimantan Utara hari ini. Selama 30 menit ke depan kami hadir menemani sore hari Anda dengan sejumlah informasi terkini dan menarik dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Utara dan Pulau Kalimantan. Bersama saya Theos Marcel, inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Pemkab Bulungan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pemerataan mutu pendidikan serta kesejahteraan para guru melalui berbagai program strategis. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Bulungan berlangsung hikmat. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani dan turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bulungan. Momentum Hardiknas tahun ini menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Suparmin mengungkapkan, prioritas utama saat ini adalah penambahan ruang kelas baru atau RKB, serta rehabilitasi ruang kelas yang sudah tidak layak. Prioritas kita itu penambahan RKB, tahu RKB? Iya. Ruang kelas baru bagi sekolah-sekolah yang muridnya memang banyak perlu RKB. Kemudian yang prioritas kedua adalah rehab, ruang kelas yang memang betul-betul harus direhab. Seperti itu. Kita menggunakan strategi pendekatannya untuk pemerataan mutu dengan keterbatasan kita, terutama di sisi penganggaran, kita membangun sebuah komunitas-komunitas. Katakanlah komunitas itu terdiri dari kelompok guru dan kelompok kepala sekolah, dan mereka lah yang bergerak untuk bisa melakukan perubahan-perubahan itu atas dasar kita memberikan motivasi dan memberikan inovasi untuk mereka. Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi guru. Salah satunya melalui program rekognisi pembelajaran lampau untuk mendukung guru yang belum meraih gelar sarjana, serta kebijakan sertifikasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga pendidik. Syarwani juga mengingatkan bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Nah, demikian juga komitmen pemerintah juga memberikan atensi perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan teman-teman guru. Nah, baik itu yang berkaitan dengan sertifikasi tadi yang belum sarjana, kan ada beberapa target tahun ini ada 12.000 sekian untuk pemenuhan target bagi teman-teman guru yang belum sarjana diploma 4 dan atau S1 itu akan dimasukkan dalam program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Nah, demikian juga dengan kebijakan perhatian terhadap sertifikasi teman-teman guru yang berdampak terhadap kesejahteraan. Nah, saya yakin ini sudah program yang sudah sangat berjalan. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita di Kabupaten Bulungan, semuanya ini benar-benar menjadi atensi dan komitmen kita semua bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Bulungan harus terus kita perbaiki dan terus kita tingkatkan. Alat ukur TKA, kemampuan tes kemampuan akademik itu kemarin menjadi alat ukur dan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap potret kemajuan penyelenggaraan pendidikan yang kita laksanakan di Kabupaten Bulungan. Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan dapat terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme para guru sebagai garda terdepan pendidikan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kalimantan Utara menggelar lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dan kelompok bermain di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai sekolah. Anak-anak tampak antusias mengikuti lomba dengan didampingi orang tua masing-masing. Dalam waktu yang telah ditentukan, peserta diminta menyelesaikan gambar sesuai tema. Proses ini menjadi bagian penting untuk melatih konsentrasi, ketelitian, serta kemampuan motorik halus anak. Ketua Panitia menyebutkan lomba ini dirancang sebagai media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia dini. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi kepada anak-anak untuk dapat salah satunya menggerakkan motorik halusnya itu ya, dapat mewarnai dengan baik dan melatih kesabaran anak-anak, kemudian juga
memberikan wawasan tentang cara mewarnai, dan harapan kami tentu kami menginginkan anak-anak ini nanti kedepannya paling tidak salah satunya memiliki bakat ya, dapat dilihat dari kegiatan ini nanti seperti itu. Selain menumbuhkan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi sosial dan melatih kemandirian anak dalam menyelesaikan tugas. Agenda ini atau kegiatan ini sangat bermanfaat sekali kepada PAUD-PAUD yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas, di mana lokasi dilaksanakannya acara Lomba Mewarnai. Harapannya Lomba Mewarnai ini semua anak hebat, semua anak juara. Tapi harapan kita dari semua anak yang hebat dan anak yang juara ini akan muncul anak yang mempunyai kreativitas, mempunyai kepercayaan diri, dan jujur dalam mengekspresikan warna-warna di dalam gambar yang sesuai dengan tema, yaitu peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan terus hadir sebagai wadah positif bagi anak untuk mengembangkan potensi anak sejak dini. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Sebagai wujud nyata komitmen dalam pelestarian alam dan pencegahan bencana, Kodim 0903 Bulungan menggelar aksi penanaman pohon serentak. Aksi penanaman sejuta pohon di wilayah Kodam 6 Mulawarman berlangsung dengan sangat meriah yang digelar di Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Acara ini dibuka langsung secara virtual oleh Panglima Kodam 6 Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Krido Pramono. Kegiatan ini digelar serentak di 2 provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini resmi memecahkan rekor muri penanaman pohon sebanyak 1 juta bibit pohon. Penanaman pohon ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem hutan lokal. Tidak hanya menanam pohon, rangkaian acara juga diisi dengan pelepasan burung ke alam bebas. Aksi ini menjadi simbol wujud kepedulian terhadap keberlangsungan seluruh makhluk hidup di bumi. Mewujudkan suatu kepedulian terhadap lingkungan sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah, khususnya di Kalimantan, karena tanaman pohon yang ditanam ini merupakan tanaman-tanaman endemik wilayah Kalimantan. Khususnya di wilayah Bulungan sendiri, kita sudah menanam sebanyak kurang lebih 6.900. 6.900 itu tersebar di wilayah-wilayah 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Kedepannya, Kodim 0903 Bulungan memastikan kegiatan ini menjadi agenda tahunan demi memastikan kelestarian alam tetap berlangsung. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik saudara, berikut informasi seputar Haji 2026 untuk wilayah Kalimantan Utara, selengkapnya dalam segmen Haji 2026. Suasana haru dan hikmat menyelimuti keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bulungan. Dan untuk melihat situasi di lokasi berikut, kita ikuti bersama laporan reporter Hafida Widya dan juru kamera Edwin Surya. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di mana sejak tadi pagi para keluarga dan juga calon jamaah haji Kabupaten Bulungan telah merapat ke Masjid Agung untuk persiapan keberangkatan para calon jamaah haji Kabupaten Bulungan di pukul 7 nanti di Pelabuhan VIP Kayan. Para calon jamaah haji telah mempersiapkan kesehatan dan juga fisik lahir batin, dan kemudian nanti akan terbang menuju Balikpapan melalui Bandara Juanda Tarakan di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah menggunakan maskapai Citylink. Dan nanti di Balikpapan para calon jamaah haji akan melanjutkan persiapannya menuju asrama haji yang akan dijadwalkan untuk berangkat menuju Arab Saudi di tanggal 6 Mei 2026 menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Baik pemirsa, saat ini kita telah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bulungan. Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Bapak, terkait persiapan untuk jamaah haji di Kabupaten Bulungan seperti apa Bapak? Alhamdulillah persiapan untuk keberangkatan jamaah haji sudah mendekati paripurna. Tinggal kesiapan jamaah dan ini tinggal menunggu jamaah. Begitu semua sudah siap, kita akan berangkat dan jamaahnya juga sudah sehat semua dan lengkap insya Allah. Untuk total jamaah haji di Kabupaten Bulungan itu ada berapa Bapak untuk keberangkatan di tahun 2026 ini? Ya, jamaah haji Kabupaten Bulungan itu sebanyak 64 jamaah. Ya. Dan dari 64 itu terdiri dari 1 orang petugas haji daerah Kabupaten Bulungan. Untuk lansianya sendiri Pak ada berapa jamaah? Lansianya kita ada 10 orang. Ya. Mungkin ada persiapan-persiapan khusus untuk calon jamaah haji lansia ini Bapak? Kami sudah melaksanakan kegiatan manasik sejak Juli tahun 2025, setiap minggu kita adakan pertemuan dan olahraga dan pemeriksaan kesehatan supaya kesehatan dan kebugaran jamaah haji serta menambah pengetahuan kita mantapkan sudah setiap minggu itu selama kurang lebih 10 bulan. Baik, untuk yang terakhir Bapak, pesan-pesan untuk para calon jamaah haji yang hari ini akan berangkat menuju asrama haji di Balikpapan Bapak. Ya, kami ucapkan selamat jalan jamaah haji, niatkan hati untuk melaksanakan ibadah haji dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan patuhi aturan-aturan dan himbauan-himbauan agar pelaksanaan ibadah hajinya bisa tuntas dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Ya, Bapak, terima kasih, sehat selalu, lancar Bapak perjalanannya. Baik pemirsa, saat ini kita telah bersama Bapak Kepala Koordinator Haji dan Umroh Kabupaten Bulungan, Bapak Jamaluddin. Assalamualaikum Bapak. Pertama-tama kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bulungan mengucapkan Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Mei 2026 kita mengadakan kegiatan pelepasan atau pemberangkatan haji Kabupaten Bulungan tahun 2026. Ada kurang lebih 64 ditambah dengan 1 petugas haji daerah jadi 65 jamaah haji Kabupaten Bulungan tahun ini yang tergabung dalam kloter 7. Kloter 7 itu insya Allah dari embarkasi Balikpapan langsung menuju Medina. Kemudian berkaitan dengan peran pemerintah daerah di dalam memfasilitasi pemberangkatan haji. Alhamdulillah Kabupaten Bulungan ada namanya tim koordinator pemberangkatan haji dan umrah yang setiap tahun memfasilitasi, mendampingi jamaah haji kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, mulai dari administrasinya, paspor, visa, begitu juga masalah kesehatannya, masalah manasiknya, kemudian begitu juga mulai dari pemberangkatan dari rumah sampai embarkasi Balikpapan itu akan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Jadi prinsipnya untuk pemberangkatan haji, pemerintah daerah Kabupaten Bulungan punya komitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada jamaah kita, menjamin kenyamanan dan ketertiban jamaah kita berangkat mulai dari rumah sampai ke embarkasi Balikpapan, begitu juga kepulangannya kita akan fasilitasi. Termasuk barang-barangnya Mbak, karena ini juga menjadi kadang persoalan ya. Kita mengambil kebijakan memberangkatkan lewat darat untuk memastikan bahwa barang-barang jamaah itu bisa terangkut sampai di embarkasi dengan tertib, dengan lancar, dengan aman.
Dan bisa kita lihat pemirsa, suasana haru tetap khidmat untuk para keluarga yang mengantarkan para calon jamaah haji dan dipenuhi dengan doa, tangis dan haru dengan harapan dan doa agar nanti kembali ke tanah suci para calon jamaah haji dengan selamat, sehat dan menjadi haji yang mabrur. Berikut saya laporkan Hafida Widya dari Tanjung Selor melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Hafida dan Edwin atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Bulungan melepas jemaah haji tahun 2026 di Pelabuhan VIP Kayan. Sebanyak 64 jemaah memulai perjalanan menuju Tanah Suci. Proses pelepasan berlangsung di Pelabuhan VIP Kayan, Kabupaten Bulungan. Para jemaah telah bersiap sejak pagi, didampingi keluarga yang turut mengantarkan. Seluruh jemaah telah melalui rangkaian persiapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga bimbingan manasik haji. Suasana haru terlihat saat para jemaah berpamitan dengan keluarga sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tarakan dan embarkasi di Balikpapan. Momen ini menjadi awal perjalanan spiritual bagi para jemaah. Bupati Bulungan turut mengantarkan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan serta kebersamaan selama menjalankan ibadah. Ini melepas 64 warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang menunaikan ibadah haji di tahun ini, dan kita doakan semoga seluruh jemaah haji Kabupaten Bulungan itu senantiasa sehat selalu, segala amalia ibadah yang dikerjakan di Tanah Suci itu senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air, ke Kabupaten Bulungan dengan predikat haji yang mabrur. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kelancaran proses ibadah haji hingga kepulangan jemaah ke tanah air. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Dan informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.